sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diizinkan Allah Subhanahu wa taala menjalani ibadah di bulan sucinya. Ada hal-hal yang menjadi faktor pendorong bagi kita untuk kemudian terus semangat, terus meraih energi dan optimis menjalani hari di bulan suci Ramadan. Dan faktor-faktor itu adalah sebagaimana yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diteladankan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebutkan bahwa bagi mereka yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, mereka berhak meraih dua cinta, dua kegembiraan, dua air mata, dan dua surga. Apakah yang dimaksud dengan dua cinta? Dua cinta itu adalah cintanya Allah dan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menjalani ibadah di bulan suci Ramadan, melaksanakan puasa, sudah pasti berhak meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah janjikan dalam hadis al-qudsi, yaqulu tabarak wa taala, Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi telah berfirman, tidak ada amalan yang paling mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala kecuali seorang menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya. Bima faradtu alaihi, terhadap apa yang aku fardukan kepadanya. Dan puasa adalah satu daripada fardu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada hamba-hambanya. Bima faradtu alaihi, kita berhak meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini cinta yang pertama. Cinta yang kedua adalah cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana meraih cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yakni ketika kita menjalani puasa, kita sertakan dengan menunaikan sunnah-sunnah yang berkenaan dengan puasa itu. Dan yang masyhur adalah ketika kita menyegerakan berbuka dan kita mengakhirkan sahur. Segeralah berbuka ketika sudah masuk waktu berbuka. Kenapa? Karena senantiasa seorang hamba akan berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita agar tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan, dan yang terbaik adalah bersahur dengan mengakhirkan menjelang waktu subuh. Ya, asalkan tidak masuk waktu subuh, kita masih bisa melaksanakan sahur, dan ketika sudah imsak, hentikan sahur kita, segera kita ganti dengan memperbanyak istighfar, karena Allah Subhanahu wa taala sifati hamba-hambanya dengan wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka adalah orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua cinta yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua berkenaan dengan ibadah kita di bulan suci Ramadan, yakni cintanya Allah dan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dua kegembiraan. Ini disandarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyatakan lisaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Inda fitri, ketika dia berbuka, ini kegembiraan yang pertama, ini kegembiraan yang segera kita raih ketika kita melaksanakan berbuka puasa, ya. Dan inda liqa'i rabbi, dan ketika ia berjumpa dengan Tuhannya. Dua kegembiraan yang dijanjikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang berpuasa. Lisaimi marhaban. Kemudian dua air mata. Air mata yang pertama adalah ketika kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Subhanallah, air mata itu adalah air mata keharuan kita, kegembiraan yang sudah sampai pada puncaknya. Kita kemudian terbawa kepada kegembiraan yang hadir dalam syukur, air mata yang kita hadirkan dalam syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan air yang mata yang kedua adalah air mata saat kita berpisah dengan bulan suci Ramadan. Ada perasaan berat dalam jiwa untuk berpisah dengan bulan yang agung dan mulia ini. Ada banyak karunia Allah Subhanahu wa taala yang sudah membersamai di perjalanan Ramadan kita. Dan yang terakhir, bagi mereka yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, di siangnya dengan puasa, di malamnya dengan qiyamul lail, ya, baginya ada dua surga. Surga yang pertama adalah kesempatan kegembiraan dia menjalani hari-hari Ramadannya
dalam zikirnya, dalam ketaatannya, dalam penunaian ia terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, dan pengaguan dia terhadap syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dalam zikirmu ketika engkau berpuasa, itu adalah saat-saat engkau berada di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, serta surga yang kedua, balasan nanti yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman, yang bersemangat menunaikan syariat dan mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menggapai ketakwaan, Allah janjikan untuk mereka, inna lil muttaqina mafaza. Bagi orang-orang yang bertakwa itu ada tempat-tempat yang akan mereka dapatkan sebagai tempat kemenangan, dan itu berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inna lil muttaqina fi jannatin na'im. Bagi orang yang bertakwa itu akan berada di surga naim. Inilah beberapa hal yang mudah-mudahan akan menjadi motivasi bagi kita, semangat bagi kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan, karena di sana ada dua cinta, dua kegembiraan, dua air mata, dan dua surga. Tetaplah bersemangat, tetaplah ceria, optimis menjalani Ramadan meski kita sedang menjalani Ramadan di suasana sulit seperti ini. Tapi tetapkan iktibar, penghadapan hati tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu untukmu dan aku yang akan membalaskannya di hari dunia. Inilah beberapa hal yang akan kita dapatkan, dan mudah-mudahan hal yang sama kita akan raih di sesudah kematian kita. Dua cinta, dua kegembiraan, dua air mata, dan dua surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.